moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rundani dari program studi manajemen dengan nomor NPM 26411009. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai berpikir seperti seorang ekonom. Ketika mendengar kata ekonomi, banyak orang yang langsung berpikir tentang uang, bisnis, atau perkembangan. Padahal ekonomi memiliki cakupan yang jauh lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan seperti memilih untuk menabung atau berbelanja, melanjutkan pendidikan atau bekerja, hingga menentukan bagaimana menggunakan waktu yang kita miliki. Semua keputusan tersebut sebenarnya berkaitan dengan cara berpikir ekonomi. Seorang ekonom tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi juga mempertimbangkan manfaat, biaya, resiko, dan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Dengan cara berpikir seperti ini, seorang dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara lebih efisien dan bijaksana. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara berpikir seperti seorang ekonom, prinsip-prinsip yang digunakan, contoh-contoh dalam penerapan sehari-hari. Pengertian berpikir secara ekonom. Thinking like an economist adalah cara berpikir yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah secara logis, rasional, dan sistematis. Sebelum mengambil keputusan, seorang ekonom selalu mempertimbangkan beberapa pertanyaan seperti: yang pertama, apa manfaat dari keputusan ini? Yang kedua, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Yang ketiga, apakah ada pilihan lain yang lebih baik? Dan yang terakhir atau yang keempat, apa dampaknya bagi masa depan? Dengan kata lain, seorang ekonom tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan pertimbangan yang matang. Cara berpikir ini tidak hanya digunakan oleh ekonom atau pelaku bisnis, tetapi juga dapat diterapkan oleh mahasiswa, pekerja, pemerintah, bahkan masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus berpikir seperti seorang ekonom? Alasan utamanya adalah karena adanya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan berarti sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah dan hampir tidak terbatas. Contohnya, yang pertama, waktu kita hanya 24 jam sehari. Yang kedua, uang yang dimiliki jumlahnya terbatas. Dan yang ketiga, tenaga dan kemampuan manusia juga memiliki batas. Karena adanya keterbatasan tersebut, setiap orang harus menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Jika kita salah mengambil keputusan, maka kita bisa mengalami kerugian, baik tenaga maupun biaya. Prinsip-prinsip berpikir seorang ekonom. Yang pertama, trade-off atau menghadapi pilihan. Prinsip pertama adalah bahwa setiap orang selalu menghadapi pilihan. Dalam ekonomi dikenal dengan istilah there is no balance, yang berarti tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis. Untuk memperoleh sesuatu, kita harus mengorbankan hal lain. Contohnya, seorang mahasiswa memiliki waktu luang selama 3 jam. Pilihannya adalah yang pertama belajar untuk ujian, yang kedua belajar paruh waktu, dan yang ketiga atau menonton film. Jika ia memilih untuk menonton film, maka kesempatan untuk belajar atau bekerja menjadi hilang. Artinya, setiap keputusan selalu memiliki pengorbanan. Yang kedua adalah opportunity cost atau biaya peluang.
Opportunity cost adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih suatu tindakan. Konsep ini sangat penting dalam ilmu ekonomi karena membantu kita untuk memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Contohnya, seseorang memiliki uang Rp300.000, lalu ia ingin membeli sepatu baru atau mengikuti pelatihan online. Nah, jika ia memilih untuk membeli sepatu, maka kesempatannya mengikuti pelatihan menjadi biaya peluangnya. Semakin besar manfaat yang dikorbankan, maka semakin besar pula biaya peluangnya. Karena itu, seorang ekonom selalu mempertimbangkan apakah pilihan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang paling besar. Yang ketiga ada rational people think at the margin, atau berpikir rasional di margin. Prinsip berikutnya adalah berpikir secara rasional berdasarkan tambahan manfaat dan tambahan biaya. Dalam ekonomi terdapat dua istilah penting, yaitu yang pertama ada margin in benefit, yaitu tambahan manfaat yang diperoleh. Yang kedua ada marginal cost, yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, keputusan dikatakan rasional apabila tambahan manfaat lebih besar daripada tambahan biaya. Sebagai contoh, seorang siswa ingin mengikuti seminar dengan biaya Rp75.000. Jika ilmu pengalaman dan sertifikat yang diperoleh jauh lebih bermanfaat daripada biaya tersebut, maka mengikuti seminar merupakan keputusan yang rasional. Namun, jika manfaatnya kecil tidak sesuai dengan kebutuhan, maka keputusan tersebut sebaiknya dipertimbangkan kembali. Yang terakhir atau yang keempat, people resort in incentive. Manusia merespon insentif. Insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Insentif bisa berupa bonus, hadiah, diskon, penghargaan, atau maupun hukuman. Contohnya, yang pertama ada diskon besar membuat konsumen lebih tertarik membeli barang. Contoh yang kedua, bonus membuat karyawan bekerja lebih produktif. Contoh ketiga, beasiswa membuat mahasiswa semakin semangat belajar. Dan yang terakhir, hal ini menunjukkan bahwa perilaku manusia menunjukkan adanya insentif. Cara seorang ekonom mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, seorang ekonom biasanya melakukan beberapa kegiatan langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, menentukan berbagai alternatif pilihan. Yang ketiga, menghitung manfaat dari setiap pilihan. Yang keempat, menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Yang kelima, membandingkan manfaat dan biaya. Dan yang terakhir atau yang kelima, memilih alternatif lain yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang lebih efisien. Metode ini dikenal sebagai rational decision making, yaitu pengambilan keputusan secara rasional. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, mahasiswa. Seorang mahasiswa memiliki uang Rp500.000 dan dia ingin membeli sepatu baru, tetapi juga harus membeli buku kuliah. Seorang ekonom akan mempertimbangkan mana yang lebih dibutuhkan, mana yang memberikan manfaat jangka panjang, dan apa resiko jika salah memilih. Jika buku lebih penting untuk menunjang proses belajar, maka membeli buku merupakan keputusan yang lebih rasional. Nah, contoh yang kedua, seorang pengusaha. Seorang pengusaha ingin membeli mesin baru dengan harga yang cukup mahal. Sebelum membeli, ia akan menghitung yang pertama ada biaya investasi, yang kedua biaya operasional, yang ketiga peningkatan produksi, yang keempat keuntungan yang diperoleh, dan yang terakhir berapa lama modal tersebut akan kembali. Nah, jika hasil perhitungan menunjukkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka pembelian mesin tersebut layak untuk dilakukan. Manfaat berpikir seperti seorang ekonom. Yang pertama, mengambil keputusan dengan lebih rasional. Yang kedua, menggunakan uang dengan lebih bijaksana. Yang ketiga, menghindari pemborosan. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, serta meminimalkan resiko dan kerugian. Penerapan dalam dunia nyata. Konsep berpikir seperti seorang ekonom dapat diterapkan dalam berbagai bidang.
Misalnya yang pertama mengatur anggaran rumah tangga, yang kedua menentukan harga jual suatu produk, yang ketiga mengelola keuangan perusahaan, yang keempat membuat kebijakan pemerintah, yang kelima menentukan investasi, yang keenam memilih jurusan kuliah, yang terakhir mengatur waktu antara belajar, bekerja, dan beristirahat. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi tidak hanya berguna untuk perusahaan atau pelaku bisnis, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa berpikir seperti seorang ekonom berarti mengambil keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, risiko, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Karena sumber daya yang dimiliki manusia terbatas, sementara kebutuhan terus bertambah, maka setiap individu harus mampu menentukan prioritas. Seorang ekonom menggunakan konsep trade-off, opportunity cost, marginal analysis, and incentive sebagai dasar dalam menentukan pilihan yang paling efisien. Secara berpikir ini tidak hanya diterapkan dalam dunia ekonomi atau bisnis, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatur keuangan, mengelola waktu, dan memiliki pendidikan hingga mengambil keputusan dalam pekerjaan. Dengan menerapkan pola pikir ekonom, kita dapat menggunakan sumber daya alam lebih efektif dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian presentasi mengenai berpikir seperti seorang ekonom yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita bahwa ilmu ekonomi bukan hanya mempelajari uang dan perdagangan, tapi juga mengajarkan berpikir yang rasional dalam menghadapi berbagai pilihan dan keterbatasan yang ada dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.